Oke, rekaman sudah bisa ya, insya Allah. Tinggal nunggu web meetingnya siap, nanti kita mulai. Oke, insya Allah bisa. Mohon konfirmasinya, Mbak, untuk share screen saya sudah muncul? Belum, bener, OTW. Oke. Jika sudah muncul, nanti akan saya segera mulai ya. Sudah kelihatan, Mbak? Untuk di HP sudah, untuk di PC ya, sekarang sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya pada webinar pada siang hari ini, kegiatan siang hari ini. Puji syukur alhamdulillahirabbil selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa, terutama yang beragama Islam. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Termasuk yang kita lakukan pada siang hari ini, Bapak Ibu, semoga memberikan manfaat dunia akhirat, manfaat dunia memberikan impact yang positif, bisa meningkatkan prestasi belajar, menambah pengalaman peserta didik kita, ya, setelah kita menerapkan dari apa yang kita pelajari. Kemudian manfaat akhiratnya tentu kita dijadikan bagian dari golongan orang-orang yang berilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu pintu surga bagi mereka yang berilmu. Apalagi pada bulan Ramadan ini ada 3 pintu surga yang pasti akan terbuka untuk kita, luar biasa ya. Salah satunya menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang gemar untuk puasa dan tahajud. Saya yakin semuanya dari kita di bulan Ramadan ini kualitas dan kuantitas ibadahnya akan jauh lebih meningkat. Semoga kita senantiasa sehat sampai akhir bulan nanti dalam menunaikan ibadah puasa lancar dan puasanya tidak ada yang bolong atau terlewat sehingga tuntas dan kembali menjadi fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari onedumain.com kembali menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan ini. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, kami senantiasa belajar dari pengalaman memperbaiki layanan yang kami berikan kepada seluruh peserta, kepada Bapak Ibu semuanya. Kami berusaha semaksimal mungkin agar peserta dimudahkan, mulai dari daftar hadir dan pengumpulan tugas, pengumpulan materi, perbaikan, dan sebagainya, kami sediakan dalam satu tautan atau satu link. Bapak Ibu nanti bisa mengakses dan membaca informasi yang kami berikan secara mendetail agar tidak ada informasi yang terlewat. Kami dari komunitas onedumain.com dengan jargon Never Talks Learning and Sharing setiap minggunya selalu mengadakan kegiatan webinar dan pelatihan seperti ini yang mungkin pesertanya sudah sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin minggu ini agak sedikit berbeda mengingat suasana bulan puasa dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas fokus pada ibadah. Ya. Mungkin juga terutama ibu-ibu ya, ada tugas-tugas dapur yang menjadi tambahan di luar bulan-bulan sebelumnya. Ya. Kami dari onedumain.com mengadakan kegiatan seperti ini pure untuk menambah pengalaman khususnya bagi kami dan semoga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman juga untuk Bapak Ibu semuanya. Kami berniat ya,
untuk secara lurus membagikan sedikit pengetahuan dari kami dan tentu melibatkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk menyampaikan informasi-informasi terbarunya. Tentu bukan sekedar berburu sertifikat, tapi menambah pengetahuan yang baru. Di halaman web kami sudah kami sediakan juga informasi yang mendetail dan modal kegiatan kami, juga ada testimoni para peserta dan administrasi kegiatan. Bagi Bapak Ibu yang berkenan atau istilahnya ingin bergabung bersama kami menjadi pemateri, silahkan daftarkan diri sebagai pemateri di sini. Tidak hanya satu kali Bapak Ibu, ada 1-2 pemateri yang sudah mengisi lebih dari satu kali. Kita sesuaikan materinya sesuai dengan kebutuhan dan tren kegiatan terkini, itu Bapak Ibu. Terutama yang berkaitan dengan PJJ, mengingat pembelajaran kita masih PJJ. Silahkan Bapak Ibu mengisi daftar materi di sini, nanti akan kami hubungi secepatnya kepada Bapak Ibu agar nanti bisa bergabung bersama kami. Kemudian Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti kegiatan, Bapak Ibu bisa pilih bagian blog ini. Nanti pada bagian blog ini ada list atau daftar berbagai kegiatan kami dan di dalamnya sudah kami lampirkan juga berbagai macam administrasi yang ada. Misalnya ini dari pelatihan pembuatan LKPD, ketika saya buka Bapak Ibu, di bagian bawah sudah kami sediakan rekaman, ya, rekaman dari kegiatan itu beserta dengan administrasinya. Nah, ini bisa diunduh di sini seperti undangan, daftar peserta, materi, dan sertifikat kenang-kenangan. Daftar peserta yang saya lampirkan hanya yang lulus atau dapat menyelesaikan penugasan. Tidak semua pendaftar saya lampirkan, mengingat nanti ada miskomunikasi kalau saya lampirkan semua. Kurang lebih pengantar saya seperti itu, Bapak Ibu. Kepada pemateri, Mbak Maitza, silahkan untuk perkenalan sendiri dan menyampaikan informasi materi baru ini cukupnya ya, bisa 1-2 jam, monggo. Yang pasti nanti daftar hadir akan kami bagikan dalam. Silahkan Mbak Maitza, waktu sebenarnya kami serahkan. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Saya nyalakan kamera. Oke, sepertinya ini ada sedikit kendala di sisi kami. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terhormat Bapak Wahyu sebagai owner One Dumai, dan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan untuk kami berbagi bersama pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke dan seluruh audiens yang hadir bertatap maya pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kita untuk berbagi, belajar bersama pada siang hari ini difasilitasi oleh One Dumai tentunya. Salat beriringan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah kita dapat merasakan manisnya iman, Islam, dan ihsan. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali di bulan Ramadan
walaupun berpuasa bagi yang menjalankan di siang-siang seperti ini, pulang kerja tetap masih bersemangat untuk belajar bersama. Di bulan yang penuh berkah ini, Bapak Ibu semuanya dan tentunya dan khususnya umat muslim fokus beribadah dan menuntut ilmu juga termasuk bagian dari ibadah. Ngabuburit pada kali ini kita akan belajar bersama dengan platform Proverse, yaitu lebih spesifiknya adalah Proverse BrainGate. Nah, Mas Wahyu ini share screen-nya masih, sudah muncul atau belum ya? Belum, Mbak. Bisa dicoba lagi ya. Apakah sudah muncul share screen-nya? Belum, sepertinya masih proses. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya tahu bahwasanya belajar adalah proses dari take and give ya. Kita tidak hanya mengambil atau memberi, tapi kita saling. Nah, di sini kebetulan saya sebagai fasilitator dari Bapak Ibu semua akan bersama Bapak Ibu untuk mengupas salah satu dari satu platform, yaitu platform Proverse. Sudah muncul belum ya, Mas ya? Belum, Mbak. Bisa diulang saja, di stop screen kemudian diulang. Oh ya. Maaf Bapak Ibu, ini terdapat kendala. Saya belum bisa share screen. Belum bisa juga ya Pak ya? Belum. Sabar, tenang. Gitu. Biasa ya, kalau kegiatan online wajar untuk Iya. terjadi seperti ini. Ya Bapak Ibu, jadi kegiatan yang hari ini kita belajar dari salah satu platform yaitu Proverse. Proverse ini adalah salah satu platform yang sangat lengkap ya, saya bilang sangat lengkap karena di mana ada banyak sekali fitur di dalamnya. Nah, sebelum kita ini mahlifin ya, sebelum kita menginjak Sepertinya keluar, Mbak. Nggak apa-apa. Nanti dimasukkan lagi, nggak apa-apa. Mbak Meisa, dengar suara saya ya? Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini Mbak Meisa sedang terkendala sinyal. Kita tunggu saja ya.
Oke, Bapak Ibu mohon bersabar ya, sedang ada gangguan di pemateri, mungkin cuaca sedang tidak bagus. Insyaallah beliau akan segera bergabung dan bersama kita untuk kegiatan siang hari ini. Halo Mbak Maitsah, mungkin kalau laptopnya masih Halo? ya, kalau laptopnya masih terkendala boleh pakai HP dulu nggak apa-apa untuk share screen-nya ya. Insya Allah tetap bisa kita ikuti. Baik. Terima kasih Mas Wahyu. Dan maaf Bapak Ibu semuanya atas kendala ini. Yang di HP apakah sudah selesai? Oke. Di HP sudah bisa share screen belum ya? Sudah Mbak, sudah kelihatan ya. Oke. Sudah sangat jelas. Ya. Bapak Ibu saya ulangi dari awal. Ya, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenal game edukatif dengan menggunakan Proverbs Brain Game. Nah, platform Proverbs ini tidak hanya memiliki satu fitur saja, namun memiliki 16 fitur. Nah, nanti akan saya perkenalkan. Namun sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri melalui video berikut ini. Nggak ada suaranya. Halo Mbak Maisa, Ya, suaranya nggak muncul ya? nggak usah ada suaranya, nggak apa-apa itu. Iya, ya udah. Ya. Terima kasih. Demikian perkenalan singkat dari saya. Nama saya Maisa Ulinuha Asawa. Saya tinggal di Muntilan dan sekarang saya bertugas di SDN Bidar 5 Kota Magelang. Nah, demikian singkatnya. Well, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke materi. Bapak Ibu semuanya, kita sudah mengalami pandemi selama kurang lebih 1 tahun lebih. Dan banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari 1 tahun ini. Dan dunia pendidikan pun juga merasakannya. Tepat 1 tahun 1 bulan, besok tanggal 16 April, kita merasakan pembelajaran yang berbeda tentunya untuk kita sebagai pengajar dan juga dirasakan oleh peserta didik. Ada 2 kemungkinan yang terjadi pada kita dan juga peserta didik, yaitu yang pertama, bisa kita sudah mulai terbiasa atau juga mungkin sudah mulai bosan.
Melihat dari sisi positifnya, dunia pendidikan menjadi semakin maju karena kita memiliki metode dan model pendidikan yang lebih beragam daripada biasanya. Dan mungkin contohnya model pendidikan yang biasanya dirasakan oleh mahasiswa ini bisa dirasakan oleh peserta didik tingkat sekolah dasar. Nah, walaupun tingkat keaktivitasannya mungkin masih kurang, namun kita bisa merasakan betapa teknologi itu sangat mempengaruhi di dunia pendidikan seperti sekarang ini. Dan tentunya nantinya apa yang sudah kita laksanakan selama pandemi ini bisa kita kolaborasikan dan kita gunakan untuk keefektivitasan belajar di masa yang mendatang. Masa daring ini kesempatan bagi kita pendidik untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi kita dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Sehingga dibutuhkan berbagai media, platform, dan lain sebagainya. Dan tentunya juga kita harus melaksanakan trial dan error untuk menghindari kebosanan atau juga untuk menciptakan keefektivitasan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua, pastikan yang dilakukan adalah sesuatu kegiatan yang efektif dan efisien, mudah dan murah. Efektif, mudah diakses, mudah digunakan, mudah dibuat, dan juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan siswa. Efisien yaitu murah, bisa dijangkau oleh semua kalangan, dan juga tidak menguras banyak tenaga, tepat guna, dan tidak buang-buang waktu. Multifungsi bisa digunakan untuk banyak jenjang, banyak mapel, dan tentunya memilih platform yang berkelanjutan. Well, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa Proverse ini memiliki banyak sekali fitur. Ini ada 17 fitur yang dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Knowledge and Teamwork Software, di mana di situ ada Quiz Maker, Training Maker, Knowledge Base, Collaborate, and Project. Selanjutnya, yang kedua ada Customer Software. Di situ ada Helpcheck, Survey Maker, Live Chat, Quora Insight. Nah, di ketiga menu terbesar di sini yang akan kita pelajari ada di mana terdapat discuss, flashcard, and poll. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita akan menginjak kepada Proverse Brain Game yang akan kita pelajari pada siang hari. Nah, berbeda dari game-game sebelumnya, itu yang menarik ya dari Proverse Brain Game. Dari gamenya terlihat lebih elegan. Nah, Mas Wahyu, halo. Iya, Mbak. Halo. Lalu gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini laptopnya belum mau share screen, bagaimana ini? Pakai HP bisa mulainya. Ya, tapi slide, Mas belum praktek. Iya. Nggak masalah ya? HP nggak bisa ya? Gimana? Oh, bisa. Kita coba ya nanti. Oke. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama, kita search Proverse Game di Google.
seperti biasa ya. Nah, tampilannya seperti itu. Reverse brain game, online brain game, and puzzle. Nah, di sini yang paling famous adalah TTS dan juga puzzle jigsaw-nya. Tampilannya belum muncul, Mbak. Gimana? Share screen-nya belum muncul. Ya, oke. Sudah Ya. muncul. Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Setelah kita membuka dari laman tersebut, lalu kita login terlebih dahulu, sign up for free. Kita langsung klik using Google account. Lalu kita pilih emailnya. Ini sekarang malah macet PowerPoint-nya, Mas. Bentar ya. Saya off-kan dulu ya, Mas. Share screen-nya. Siap, Mbak. Monggo. Nah, sembari menunggu saya membagi layar kembali, Bapak Ibu bisa sambil membuka Google, sambil praktek ya Bapak Ibu, bisa sambil membuka Google-nya. Oh, Mas, atau bisa dibantu untuk share screen dari sana saja, Mas, untuk menampilkan PPT? Ini sangat Ini tidak gimana? PPT, Mbak. Gimana? Mau praktek Masih atau PPT. Ini soalnya sama sekali nggak bisa share screen di laptop, malah ngehang. Nggak mau. PPT-nya belum masuk ke saya, no? Belum dikirim. Iya, saya kirim ya. Ya, siap. Link saja, Mbak, ke ini ya, ke tautan Gimana? ke percakapan ini ya, percakapan Microsoft Teams di Oh chat iya. ya. Sudah bisa, Mas? Bisa. Belum ada, belum masuk. Kirim ke chat saja, Mbak.
Mas Wahyu itu share screen-nya sudah. Nah, ini bisa pakai ini. Sudah muncul, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, kita ulangi dari login-nya. Kita sign out dulu. Langsung kita memakai akun Google. Kita pilih. Nah, jika menggunakan handphone, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita bisa membuatnya juga dari handphone seperti ini. Nah, kita bisa langsung create. Nah, di sini kita create. Ada 7 game. Yang pertama word search, crossword, spelling puzzle, jigsaw, hangman, word scramble, brain teaser. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan mempraktekkan semua, tapi saya akan mempraktekkan yang paling famous, yaitu di sini ada jigsaw dan crossword. Oke, kita praktekkan yang crossword terlebih dahulu. Oke, pertama kita sebelum mengisi teka-teki silang ini, kita berikan nama teka-teki silang, misalnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Nah, deskripsinya bisa silahkan Bapak Ibu semua boleh mengisikan deskripsi secara bebas, boleh langkah-langkahnya atau hanya sebuah perintah saja. Silahkan isi dengan tepat. Seperti itu. Nah, ini kata adalah isiannya. Esa. Selanjutnya, Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tuhan. Satu. Ini rukun. Oh, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Lagi surat yang menerangkan Esa. Nah, jika sudah membuat soal seperti ini, langsung kita klik buat game saya. Seperti ini. Oh, masih diminta. Oh, 5. Oke, kita bikin lagi 2 soal lagi. Ada ide mungkin Bapak Ibu? Kita random saja ya, agak cepat. 4 ditambah
Bapak Ibu bisa sambil praktek. Di sini saya menggunakan handphone juga. Bapak Ibu bisa praktek menggunakan handphone, tidak harus dengan PC. Nah, game sudah selesai, bisa kita mainkan. Coba mainkan. Nah, jadi begini tampilan jika ada di handphone ya Bapak Ibu. Kita klik di sini. Nah, di sini ada warna biru dan oranye. Ketika kita klik, nah, nanti di situ langsung ada petunjuk soalnya sebelah mana. Nah, soalnya nomor 4, iman kepada Allah merupakan rukun iman ke, kita ketikkan 1. Nah, jika jawabannya salah, maka warnanya masih tetap oranye. Nah, jika warnanya sudah hijau, berarti jawabannya sudah benar. Surat yang menerangkan. Nah, jika kita sudah selesai, misalkan sudah selesai semuanya, kita bisa submit di sini. Atau jika give up, berarti kita menyerah. Gitu. Kita coba submit. Nah, ini kita sudah mendapatkan poin 40 dari 100 poin. Yang benar adalah 2 jawaban dari 3 jawaban. Nah, ketika sudah menjawab semua dan sudah submit, sini kita tuliskan nama kita, atau juga boleh langsung emailnya seperti ini. Nah, setelah kita tulis namanya, langsung kita klik submit lagi. Oke, maka akan muncul sertifikat seperti ini. Nah, muncul sertifikat yang langsung ada tulisan skornya dan materinya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang pertama adalah teka-teki. Itu yang paling paling famous. Nah, seperti itu. Untuk membagikan, oh ya, saya lupa belum membagikan ya. Membagikan. Untuk membagikan permainan yang sudah kita buat, ini kita, nah, kekurangannya jika di handphone tidak ada daftar game yang sudah kita buat. Nah, langsung di bawah itu Mbak kayaknya untuk membagikan, tinggal klik. Bukan, ini kan yang sertifikat. Maksudnya yang game tadi. Nah, ini game tadi. Klik Facebook ya, itu yang terbagikan. Ya, ini untuk membagikan sertifikat. Oh, gitu. Ya, yang game tadi belum sempat ya. Kita buat lagi ya. Kita membuat game yang lainnya. Kita buat pencarian kata. Puzzle-nya nanti ya. Saya ragu-ragu apakah bisa atau tidak lewat handphone. Atau kita coba dulu sih. Kita bikin puzzle. Oke, kita bikin puzzle geser. Nah, kita bisa upload image dari sini. Nah, di sini ternyata bisa langsung kita pilih gambarnya, atau kita bisa unggah juga lewat PC ataupun handphone. Susunlah menjadi gambar Donald. Nah, udah. Nah, seperti ini. Nah, ada tingkat kesulitannya, mudah, sedang, dan keras.
atau akan memberikan nomor atau tidak, ya atau tidak, opsinya bisa dipilih. Lalu buat skip. Nah, untuk men-share game ini, kita bisa langsung share melalui Facebook, Twitter, atau mengembed, misal kita punya blog dan lain sebagainya, atau bisa di Sway, atau juga bisa langsung mengcopy dari sini. Nah, kita copy itu. Nah, bisa juga kita langsung mengcopy-nya. Nah, ini adalah game kedua kita, yaitu gambar geser atau sliding puzzle yang digeser-geser. Cara mainnya seperti game dari anak SD yang biasanya dijual itu di pinggir jalan atau di toko mainan gitu. Tinggal digeser seperti ini, seperti ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Bisa digeser-geser seperti itu. Ini ada waktunya juga. Nah, seperti itu untuk reading puzzle-nya. Untuk semua game sama ya, langsung share-nya bisa di-copy dari alamat yang ada di atas. Langsung di-copy saja, seperti itu. Nah, untuk platform ini kekurangannya adalah untuk brain game saja ya, untuk yang lainnya, antar kuis atau survei semuanya ada reportnya. Nah, untuk brain game ini tidak ada reportnya. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui hasil siswa jika kita memberikannya sebagai tugas yang tidak bersamaan dengan materi? Nah, kita bisa mencantumkannya dalam Google Form. Lalu kita menggunakan auto sort agar kita mudah untuk mereview siapa saja anak yang sudah mengerjakan dan poin tertingginya. Kita buka Form, semoga kita bisa ya ini. Oke, Mbak Maisa. Ya. Halo. Membagikan linknya gimana, Mbak? Untuk membagikan linknya, saya back tadi ya. Oh, sudah bagus. Langsung di copy dari atas. Tadi diklik alamatnya. Bentar. Diklik alamatnya, lalu dikopikan saja langsung ke Google Form bisa, atau mau langsung dikerjakan dibagi melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp seperti itu. Ini malah keluar sebentar. Jadi jika game sudah jadi, kita klik tadi langsung kita copy dari atas, dari alamat ini. Nah, seperti ini langsung diklik. Tampilannya ini belum. Masih share screen nggak? Tidak share screen. Oh, sudah tidak share screen. Oke, saya share screen lagi. Coba ya udah muncul, Pak. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Nah, kekurangan kalau buka melalui handphone itu kita tidak bisa melihat game apa saja yang sudah kita buat. Kita tidak bisa melihat, jadinya kita harus bikin lagi. Ini saya nggak bisa ya. Coba kita gimana? Kalau membagikan ke anaknya bisa ya, Pak ya? Ya,
Tadi langsung di copy saja dari atas. Oh iya. Oh, nah ini bisa nih. Ini kan iman kepada Allah. Oh, ternyata kita bisa search langsung dari sini, lalu kita klik saja gamenya. Oh, oh. Oke, kita cari game lagi. Kita klik baru saja. Setelah game tadi jadi, kita langsung share dengan cara kita mengcopy link yang ada di sini. Nah, kita klik nih. Nah, tautan disalin ini langsung kita bisa mengirim game yang sudah kita buat tadi. Jadi, jika game sudah selesai dibuat, lalu kita play game. Nah, dengan play game itu kita langsung mengklik alamat yang ada di atas, lalu kita salin. Klik yang gambar copy tadi ya, icon copy ya. Iya. Itu mungkin paparannya sudah selesai ya, Pak ya? Ya, ada 2 game aja. Jadi game yang puzzle slide dan juga teka-teki. Nanti peserta bisa mengembangkan sendiri ya. Ini kan ada 7 ya? Ada 7 game, ya. 7 game ya. Dan ini bisa digunakan untuk event apa saja, dan juga bisa kita embed ke blog kita jika kita mempunyai blog, atau bisa juga kita lampirkan di slide kita dan lain sebagainya. Dan langsung muncul puzzle jigsaw-nya. Seperti itu, Mas Wahyu. Bapak Ibu bisa mencoba dan mengeksplor lebih jauh dari itu lagi. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu silahkan mengajukan pertanyaan ya Mbak. Baik, kita buka sesi tanya jawab kurang lebih 15 menit ya. Nggak apa-apa ya? Boleh. Mohon maaf sekali, ternyata sampai detik ini isinya nggak mau share screen sama sekali. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Yang ada di room maupun di YouTube silahkan mengajukan pertanyaan ya. Nanti yang ketinggalan bisa menyimak rekaman. Ini ada pertanyaan dari YouTube, apakah bisa dikerjakan secara offline, Mbak? Secara offline tidak bisa, jadi harus online. Oke, berarti harus dikerjakan secara online ya. Ini pertanyaan dari Albert Efrata dari YouTube. Semoga Bapak Ibu yang ada di room boleh tanya langsung raise hand atau mengajukan pertanyaan, kami silahkan. Dan yang YouTube silahkan menulis, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu. Yang di YouTube silahkan menyimak lagi mengajukan pertanyaan di chat, nanti kami sampaikan ke materi. Kalau diintegrasikan ke Google Form itu berarti linknya dimasukkan Google Form gitu agar nanti kita bisa mendeteksi siswa yang sudah mengerjakan atau belum gitu ya, Mbak? Ini pertanyaan dari sebenarnya Umar Gani. Oh iya, terima kasih Ibu. Ini sebenarnya lengkap sekali contohnya, tapi sayang sekali sampai detik ini visinya tidak bersahabat, jadinya saya tidak bisa menampilkan contoh secara gamblang di sini. Saya juga sebenarnya mau menyampaikan auto sort caranya agar kita bisa mengurutkan data yang masuk, jadinya tidak acak-acakan datanya. Tapi ternyata visinya sampai sekarang masih belum bisa bersahabat dan tidak bisa dibuka melalui handphone seperti itu Ibu. Jadi kita bisa menggunakan media Google Form. Nanti kita
bukti mengerjakannya bisa di screenshot sertifikatnya, lalu kita membuat kolom di mana anak mencantumkan poinnya. Nah, dari situ nanti kita bisa mengurutkan siswa yang mengerjakan brain game ini, nilai yang tertinggi siapa. Nah, seperti itu kita bisa urutkan. Gitu. Nanti PowerPoint akan dibagikan melalui Telegram. Begitu ya, Mas ya? Nanti materinya Mbak Mecha kirim ke saya aja, saya lampirkan di daftar hadir, Mbak, biar tidak ketinggalan. Oh ya, Dalam sudah. dan WA itu kadang tertindih. Ya. Sudah saya kirim ya, Mas? Iya, terima kasih. Nanti saya lampirkan di absen, karena nanti absennya atau daftar hadirnya akan saya kirim nanti sore ya, Bapak Ibu. Ya, nanti sore bisa diisi sampai nanti hari Rabu depan. Jadi nggak usah kerja-kerja Bapak Ibu yang mungkin sibuk atau terkendala jaringan, bisa diulang besok hari atau lusa ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi Yulianti atau Bu Dewi Yulianti untuk mengetahui respon atau result siswa bagaimana. Tadi kayaknya sudah dijelaskan tapi mohon diperjelas, Mbak. Oh ya, terima kasih Ibu siapa tadi, Mas? Dewi Yulianti. Oh ya, Ibu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasannya kekurangan dari fitur ya, bukan proverbsnya, tapi fitur brain game ini memang tidak ada resultnya. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung dari fitur result ini. Namun dari proverbs yang lainnya, mungkin kuis atau polling, survei, semuanya ada resultnya. Nah, namun yang proverbs brain game ini tidak ada, maka dari itu kita membutuhkan platform lain seperti Form. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya Mbak, terdengar. Ya, seperti Google Form atau form dari 365 seperti itu. Nah, nanti di mana? Di PowerPoint sudah ada contohnya. Terima kasih Mbak Mecha, sudah sangat jelas ya Bu Dewi untuk pertanyaannya. Kemudian dari Bu Saleh Labihari ya, ini tunjuk dari angkat tangan, ini bertanya. Bu Saleh, silahkan angkat tangan Bu Saleh. Silahkan dibuka mic-nya Bu Saleh. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan. Pak Saleh, silahkan Pak Saleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini Bu, ini untuk akun ini kan hanya 15 hari Bu. Kalau saya lihat di ini pada situsnya itu Bu, 15 hari, sekitar 15 hari Bu ya. Oh, ya, pertanyaannya apakah bisa digunakan terus seperti itu? Iya, ini maksudnya hasil pekerjaan yang kita sudah buat itu Bu, kira-kira masih bisa digunakan lagi ataukah tidak Bu? Oh ya, terima kasih Pak Soleh. Ya, untuk platform Profes ini memang ada yang premium dan ada yang free. Nah, untuk agar keberlangsungan dari apa yang sudah kita buat, maka kita bisa mengganti ke premium. Namun untuk yang free, maka ada syarat dan ketentuannya. Jadinya sangat terbatas jika masih free. Apapun fiturnya masih sangat terbatas seperti itu kalau free. Jadi kalau yang yang berbayar bisa lebih lama lagi. Seperti itu Bapak Soli. Oh ya. Namun kelebihan dari Profes ini bisa membuat game sebanyak-banyaknya. Nah, jadi kita bisa, misal setiap pelajaran kita menggunakan itu atau kita mempunyai pertemuan lain, kita menggunakan itu. Nah, menggunakan brain game dari Profes ini bisa. Jadi kita bisa membuat sebanyak-banyaknya. Jadi nggak perlu gonta-ganti email, cukup dengan satu email kita bisa menggunakannya terus seperti itu. Nah, silahkan ada yang bertanya lagi sepertinya.
Gimana Pak Soleh? Yang bertanya lagi, Pak Soleh sudah selesai ya, Mas Wahyu? Iya Bu, jadi setelah 15 hari masih bisa Bu ya? Gimana? Jika Setelah berbayar. itu masih bisa, ini masih bisa pakai Bu. Begitu Bu. Jika berbayar, ya, jika berbayar. Jika mengganti ke premium. Lalu kalau pakai apa ini bisa Bu? Add-on begitu Bu. Add-on seperti Google Form begitu Bu. Oh, untuk melihat data dari siswa yang sudah mengerjakan. Maksudnya Resultnya kalau gitu. pakai timer begitu Bu. Ini waktu-waktu kerja begitu Bu. Kayak batasi dia waktu-waktu kerja begitu Bu. Mas Wahyu bisa diperjelas. Saya di sini suaranya mendengung-dengung. Pak Saleh, silahkan diulang. Ini agak terputus-putus Pak Saleh. Halo, Pak Kalau Saleh. add-on begitu Bu, add-on untuk buat kuis di Prop ini Bu. Ada add-on begitu Bu yang kayak Google Form begitu kita tambahkan timer penghitung waktu itu Bu. Maksudnya membatasi siswa ada kerja begitu Bu. Oh, timer maksudnya. Iya. Oh ya, kita bisa timernya terus berjalan, tetapi tidak bisa membatasi waktunya. Kayak gitu. Jadi itu juga kayak timernya jalan terus seperti itu. Cuma lamanya aja. Namun di fitur yang lainnya, di Proverse Quiz itu bisa dibatasi waktunya. Untuk game ini, yang seperti itu tadi, yang sudah saya paparkan tadi. Untuk waktunya terus berjalan, tapi kita tidak bisa membatasi berapa lama anak itu mengerjakan. Jadi bisa kayak lama banget gitu. Atau waktu harinya, kalau harinya jika kita masukkan ke Google Form, selama Google Form-nya tidak diakhiri, maka masih bisa. Atau kita taruh ke blog, kita embed ke blog, selama blog itu masih aktif, masih bisa digunakan seperti itu. Bagaimana Pak Soleh? Iya, iya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Meja. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Bu Evi, silahkan dihidupkan mic-nya Bu Evi. Sudah saya izinkan untuk menghidupkan. Bu Evi. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Waalaikumsalam. Ya, gini, tadi kan Ibu ada berkata bahwa game itu hanya bisa digunakan online saja. Nah, Ya. sedangkan saya di sini bertugas di daerah yang ya bisa dibilang di daerah terpencil yang sinyal itu memang ada sih 4G sinyalnya, tapi itu hanya beberapa tahun baru masuk, 2 tahun dari sekarang. Nah, itu bagaimana solusinya untuk siswa daerah kami terpencil itu yang untuk di di tempat saya itu siswanya itu masih sangat minim atau sangat kurang untuk dalam penggunaan HP. Apakah games yang kita buat itu bisa kita print untuk kita jadikan tugas latihan bagi anak-anak? Begitu. Oh, Terima kasih. terima kasih. Ya, sangat bisa ya kita bisa menggunakan print screen yang ada di PC kita atau kita screenshot saja dari handphone lalu kita pindah ke Word atau juga ada sebenarnya platform lain yang kita bisa langsung membuat puzzle seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Sangat bisa Bu kita buat lalu kita print screen atau kita screenshot dari handphone seperti itu. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Mas Ayu bisa dilanjutkan? Sepertinya ada yang bertanya lewat transkripsi.
Ada yang raise hand atau di meeting chat mungkin. Oke, itu Mbak Maitza. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, baik di YouTube maupun di room ya. Oke, ini ada lagi Mbak Maitza. Baik, Mas. Lokasi penyimpanan game itu di mana yang sudah kita buat? Ini Oh ya. Bu Nikmah mencari belum ketemu yang sudah dibuat Ya. itu biar ketemu lagi bagaimana? Oke, terima Mungkin kasih. bisa di share screen biar jelas Mbak. Laptopnya sama sekali nggak bisa, dari tadi saya coba Mas Wahyu sampai sekarang tetap nggak bisa, nggak Kalau mau. HP nggak bisa ya? HP nggak bisa, kan tadi saya sudah menjelaskan jika di HP kekurangannya kita tidak bisa melihat game yang sudah kita buat. Iya, kecuali kita ingat namanya deh. Ya. Tadi saya lupa namanya. Itu kalau di laptop kita bisa klik pojok yang tulisan nama kita. Misal saya adalah Mua, itu kita klik, lalu di situ muncul my account. Nah, kita klik my account, nah di situ ada game yang sudah kita buat di situ. Ya. Berarti kalau ingin melihat hasil game yang sudah pernah kita buat harus pakai laptop atau komputer gitu ya, Mbak ya? Ya, pakai PC. HP ya. Pakai HP ini mungkin bisa di pencarian kata asal kita ingat kata kuncinya. Oh gitu. Berarti nama gamenya Nama itu gamenya, spesifik jelas dan biar mudah untuk dicari. Iya, karena ini tadi sama saya coba cari dengan nama yang sama, tapi mungkin besar kecil hurufnya saya berbeda nggak ketemu. Gitu, jadi benar-benar spesifik. Ingat. Seperti itu, Mas Wahyu. Ibu siapa tadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ini tadi pertanyaan dari Bu Hikmah ya. Ya, Bu Hikmah. Terima kasih, Bu. Mungkin ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mbak. Nanti rekamannya saya bagikan ke grup. Terima kasih Mbak Meja, mungkin akan memberikan belum aktif. Gimana Mas? Putus-putus. Halo? Halo Mas Wahyu? Iya Mbak, silakan. Gimana tadi? Putus-putus nggak kedengeran? Sebelum kita akhiri, mungkin akan memberikan sepatah dua patah kata penutup. Oke. Baik, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semua audiens yang sudah mengikuti kegiatan berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sekali karena kendala teknis dan sampai sekarang belum bisa teratasi, yaitu share screen dari PC-nya tidak mau. Terima kasih sekali atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Dan jika masih banyak pertanyaan, kita bisa diskusi melalui grup Telegram. Terima kasih Bapak Ibu, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mbak Meja, luar biasa untuk penyampaiannya. Nanti Bapak Ibu yang ketinggalan akan saya berikan rekamannya. Yang belum puas bisa mencari tutorialnya di YouTube, sudah sangat banyak ya Mbak. Pengalaman dan nanti untuk daftar hadir kami berikan di dalam grup ya Bapak Ibu nanti sore ya Bapak Ibu, karena ini masih kami persiapkan dan daftar hadirnya nanti bisa diisi sampai minggu depan. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan untuk mengisi daftar hadir karena terkendala sinyal,
harap bersabar, tidak usah khawatir karena bisa diisi sampai minggu depan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dan seluruh peserta yang ada di room maupun di YouTube yang sudah hadir. Semoga yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan dan dilipat gandakan sampai berpuluh kali lipat, mengingat ini bulan Ramadan dan menuntut ilmu tentu adalah salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja Mbak Maisa, kita akhiri ya. Ya, terima kasih Mas Wahyu dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.